Halo semuanya, thank you udah klik video ini. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian PC doang. Ini budgetnya 1,5 juta ya, buat kamu yang request nih, Animos ya. Jadi langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, jadi ini adalah video yang kalian cari ya. Jadi ini buat budget 1,5 jutaan ya. Jadi ini adalah CPU rakitan mantap Core i3 3240. Dia udah generasi ketiga. Memakai RAM-nya DDR3 4GB dengan harddisknya 500GB di sini. Jadi untuk budget 1,5 juta, menurut gua 1,3 jutaan udah cukup lah. Ini kan belum termasuk ongkir ya. Dia bintangnya 4.3, 3 kali ulasan dan 4 kali terjual. Menurut gua dengan budget 1,5 udah pakai i3 generasi ketiga udah oke banget gitu ya. Nama tokonya adalah Berkat Komputer 366. Kalian bisa lihat sendiri dari produknya ada berapa, followersnya gimana ya. Udah join berapa lama, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Tentang tokonya nih, dia bisa jual komputer baru dan bekas, kalian bisa baca sendiri juga. Untuk recommended-nya, dia udah berhasil ngejual banyak PC dari 41 kali, 34 kali, ini sampai 200 kali. Jadi ini toko udah trustable lah untuk budget PC 1 jutaan. Menurut gua kalian bisa beli di sini ya. Dan tokonya juga menurut gua udah terpercaya. Untuk kategorinya kalian bisa lihat yang populer ada 110 kali terjual, 198 kali terjual, 200 kali terjual. Jadi udah oke banget gitu ya. Gitu. Dia masih sisa 96 lagi, tapi gua nggak tahu pada saat video ini diupload tinggal sisa berapa. Untuk spesifikasinya memakai CPU rakitan Core i3 generasi ketiga di sini. Dia memakai Intel Core i3 3240 di sini dengan kita baca dulu dari info pentingnya ya. Dia keluaran tahun 2012 ya, memakai 22 nanometer, memakai Ivy Bridge atau generasi ketiga. Untuk spesifikasi CPU, dia memakai 2 core 4 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz. Dan kalian bisa lihat di sini dia tidak bisa di overclock, yang artinya cuma bisa jalan di angka 3,4 GHz ya. Begitu. Dengan budget 1 jutaan menurut gua, asal PC-nya bisa jalan dan bisa buat mainin game-game ringan, itu udah sangat irit budget banget kan gitu ya. Dan cache-nya 3MB, kecepatan busnya 5 GT per second, TDP-nya cuma 55 Watt, which is ini udah irit daya banget untuk PC kali ini gitu ya. Untuk spesifikasi memori atau RAM yang bisa digunakan yaitu DDR3 di angka 1333 MHz sampai 1600 MHz di sini. Ukuran memorinya cuma bisa mentok di 32 GB, jadi tidak bisa memakai 64 GB. Kalau kamu merasa PC ini cocok buat kamu silakan ya. Tapi untuk budget yang kere-hore menurut gue ini udah oke banget dari yang gue baca ya. Jumlah maksimum saluran memori cuma bisa 2, yaitu dia akan jalan di dual channel atau 2 keping RAM di sini ya. Dan untuk grafik prosesornya di sini memakai Intel HD Graphics 2500 dengan frekuensi dasar grafiknya di 650 MHz. Frekuensi the max grafiknya 1,05 GHz guys. Berarti bisa di overclock ke 1,05 GHz di sini. Jadi PC ini tidak memakai VGA eksternal ya. Gitu guys. Habis itu dia memakai LGA 1155. Jadi belum pakai LGA 1151 atau LGA 1200 gitu ya. Oke, kalian bisa baca sendiri kayak gini-gininya ya. Untuk benchmark dari Core i3 3240, dia jalan di angka 2282 untuk average CPU mark-nya. Dan untuk single thread ratingnya di angka 1805 ya. Oke ya, jadi di sini overall orangnya di angka 1910 gitu. Oke, dan untuk price charge-nya pada saat prosesor ini dijual nih sekitar 44 US dollar tahun 2022 bulan 4 tanggal 3 gitu ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu lah. Oke. Stoknya 96 dikirim dari kota Bekasi atau dari planet Bekasi ya. Anjay. Untuk produk deskripsinya di sini memakai CPU rakitan Core i3 sesuai yang udah gue jelasin tadi. Motherboardnya di angka H61, chipset H61 ya, bukan H81, memakai H61 oke lah, masih fine lah. Prosesornya Core i3 3240 3,4 GHz yang sudah tidak bisa di overclock. Habis itu RAM-nya 4 GB. Untuk RAM-nya kalian bisa upgrade dari 4 GB ke 8 GB, which is dual channel 2 kali 4 GB atau mungkin 2 kali 8 GB. Mengingat prosesor ini support sampai di angka 32 GB. Berarti saran gue paling minimal 16 GB atau mungkin 8 GB udah cukup, tergantung dari budget kalian tentunya, oke?
Casingnya baru ya, kalian bisa baca sendiri. Partnya second tapi seperti baru, stoknya ready, garansi setahun. Ini dikirimnya tahun 2022 bulan 3 tanggal 22. Berarti ini toko baru ngejual PC banget gitu ya. Mantap, sangat rekomendasi buat yang lain sesuai permintaan. Packingnya rapi, aman, sampai rumah pokoknya puas gitu. Untuk Gios, beli yang untuk ini siapa namanya gua nggak tahu. Gios, beli yang i3 Gen 3 malah dapat yang i3 Gen 4. Wih gila, ini sih keberuntungan user beli sih. Barang sesuai, cuma nggak dikirim 2 hari. Nggak dikirim-kirim, hari Senin order, hari Jumat baru dikirim. Aduh, jadi ada yang kecewa karena dikirimnya dari hari Senin, nyampainya hari Jumat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Ini sih bukan salah dari tokonya, biasanya kalau dari pengalaman gua, kalau suka beli online tuh dari kurirnya sih biasanya lama ya. Gitu. Habis itu apa aja nih kalau kalian mau upgrade PC ini, maunya apa aja nih yang kira-kira PC ini kalau mau di-upgrade? Sesuai yang gue bilang tadi, yaitu adalah RAM. RAM itu harus di-upgrade minimal ke 8GB atau 2x8GB, 2x4 atau 2x8 GB memakai DDR3 karena di sini memakai motherboardnya DDR3 gitu ya. Habis itu untuk harddisknya bisa upgrade ke 1 TB mengingat harddisk daerah sekarang untuk penyimpanan 500 GB menurut gue sih kurang banget ya. Saran gue sih better kalian upgrade ke 1 TB is enough gitu loh. Habis itu terakhir SSD. Mengingat SSD itu peranannya penting banget untuk booting dan mempercepat kinerja komputer kalian juga, dalam artian dalam segi booting dan loading supaya lebih cepat kalau kalian nyimpen data misalkan. Kalau saran gue sih SSD buat booting aja dulu, kalau masih sisa buat nyimpen yang penting aja di SSD karena SSD itu responsifnya cepet banget. Habis itu kalau mau upgrade Core i3 3240, mau upgrade pakai VGA apa? Saran gue sih bisa pakai GTX 1050 ya. Coba kita cari the best VGA with i3 3240 with GPU yaitu 1050, the best GPU yang nggak bakal ngalamin bottleneck karena udah sesuai dari segi kinerjanya udah saling selaras dan tidak saling bottleneck atau tidak saling gantung satu sama lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari segi bottleneck ya. Kalau dari segi penjelasan dari segi lebih detail itu gue kurang bisa jelasin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk benchmark gamenya kalian langsung aja enjoy the video. So, oke guys. Jadi gimana guys? Pendapat kalian tentang PC budget 1,5 jutaan ya? Menurut kalian apakah worth it atau enggak? Komen di bawah. Dan buat kamu yang tinggal di sekitar Bekasi, menurut gua ini sudah sangat amat gua recommendable banget buat kalian para pencari PC murah yang pengen yang penting punya PC dulu. Dan ini cuma PC-nya doang, belum monitor, belum keyboard. Untuk monitor, kalau kalian punya budget lebih, saran gue kalian beli yang baru, jangan sampai beli yang bekas. Karena kalau beli bekas, monitor itu pasti ada resikonya. Atau mungkin kalian beli langsung ke tempat toko komputer langsung gitu ya. By the way, gue sorry banget nih, rambut gue acak-acakan ya gitu. Dan kalau kalian mau beli baru, saran gue ada 3 brand yang gue rekomendasiin, yaitu adalah Samsung, AOC, dan juga kayak MSI juga monitornya bagus gitu ya. LG juga oke ya. So gua rasa videonya sampai sini dulu. Semoga videonya bermanfaat buat kalian para pencari PC murah budget 1,5 jutaan. Oke, kalau kalian merasa penjelasannya kurang lengkap, komen di bawah. Editan yang kurang memuaskan, komen di bawah. Dan juga kalau mau nanya tentang PC bisa langsung DM aja Instagram gue TechWithBlack ya, atau komen di bawah juga bisa, gue bales. Oke. So gua rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga video TechWithBlack ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. So thank you dan enjoy the video. Bye bye. Sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. Thank you udah nonton. See you.